Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di hari ke-23 berjumpa bersama saya dalam Mishkat Ramadan. Alhamdulillah, mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman dirahmati Allah. Mari kita tafakkur ya. Mari kita merenung sejenak ya. Bagaimana kita keluar dari kesibukan dunia ya, ibarat kata kita ketika pegang gadget ini kita log out dulu ya. Ketika kita membuka aplikasi kita log out dulu untuk apa? Reconnect ulang, untuk kita mengkoneksikan ulang. Bagaimana? Sekarang kita akan bahas panduan untuk sistem reboot. Ya, reboot jiwa di tengah dunia ya, yang sangat bising ini. Teman-teman dirahmati Allah, setiap hari kalau kita lihat ini realitas muslim urban yang kita hadapi saat ini, jam 6 pagi ya, setelah kita sholat subuh kita langsung cek HP. Subuh antara jam 4 sampai jam 5, jam 6 udah panik ya, bangun tidur langsung cek HP. Kemudian jam 9 kerja, notifikasi nggak pernah berhenti. Kemudian jam 12 istirahat, scroll media sosial. Ya, bahkan scroll media sosial nggak lihat waktu. Kadang-kadang sambil kerja juga scroll media sosial, masih komentar di kolom-kolom media sosial. Nauzubillah. Kemudian jam 10 malam tubuh lelah, tapi otak tetap aktif. Inilah booting up. Ya, booting up yang bikin apa? Lelah. Ya, jiwa kita ini. Nah, makanya ini menghasilkan apa? Overheat system, overheat. Ya. Ini gejala yang tidak kita sadari ketika mengalami panas. Ya. Fenomena hidup modern memaksa kita untuk apa? Takut tertinggal. FOMO, fear of missing out. Dan sulit untuk diam. Tanpa sadar kita mengalami kelelahan mental. Teman-teman. Kapan pertanyaannya? Kita benar-benar offline dari segala kesibukan dunia ini. Dari validasi sosial, dari booting up yang tekanan kerja yang sedemikian rupa ya. Bukan cuma offline dari internet teman-teman, tapi offline dari kebisingan dunia. Ya, inilah saatnya kita memeriksa mengapa koneksi kita kepada Allah itu sering mengalami error. Ya, kenapa? Ada cloud dunia ini, cloud ya. Kemudian local hosting ya, diri sendiri ya. Kita hidup di generasi yang paling terkoneksi dalam sejarah. Real time ya, kita bisa mengetahui peristiwa lain yang terjadi di belahan dunia lainnya. Ya. Kita ini adalah tipe manusia dalam sejarah ya, sejak awal penciptaan manusia sampai nanti adalah generasi yang paling terkoneksi ya. Tapi paradoksnya, kita justru menjadi manusia yang paling cemas, yang paling cepat lelah, dan sulit untuk fokus, teman-teman. Apa masalah utamanya? Bukan karena aktivitas fisik kita, tetapi karena hati kita terus dibanjiri stimulasi tanpa henti. Ini yang menyebabkan koneksi kita mengalami error. Ya. Kita terhubung ke segalanya, kecuali ke diri sendiri. Nah ini fakta yang kita hadapi. Ya. Otak jarang diberi ruang kosong. Ya. Akibatnya, jiwa itu lelah, meski aktivitas fisik biasa-biasa saja. Ya. Realitanya, kita sibuk memberi makanan pikiran, memberi makan buat pikiran kita dengan informasi, tetapi membiarkan hati kita kelaparan. Ya. Membiarkan hati kita itu kelaparan, ya, tidak tenang. Gitu. Maka di situ adalah kekosongan jiwa. Input dalam otak kita ini mengalami overload. Ya. Jarang diberikan ruang kosong. Nah, sehingga apa? Jiwa kita mengalami kelelahan. Nah, itu. Maka saatnya kita memerlukan hard reset. Itu dengan apa? Pencet tombol iktikaf. Inilah konsep iktikaf ya, yang secara spiritual sangat-sangat modern, teman-teman. Nah ini, jadi saat ini kita bicara tentang iktikaf. Mengapa kita harus iktikaf? Sebab iktikaf kita perlukan buat lock out dari kehidupan dunia kita yang bising,
agar kita memiliki reconnect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itikaf bukan sekadar ritual tinggal di masjid. Dalam bahasa kekinian, itikaf itu bisa kita istilahkan, kita bisa beri nama sebagai spiritual detox. Nah, jadi harus apa? Detox ya dari penyakit, dari virus-virus di dalam jiwa kita. Nah, itulah spiritual detox-nya dengan apa? Dengan itikaf. Inilah tombol pause di dunia yang berjalan begitu cepat. Ya, mari kita berhenti sejenak dengan itikaf ini. Mari kita kurangi distraksi dan mari kita berikan ruang bagi hati untuk bernapas, teman-teman. Ya. Ini. Bukan shutdown. Ya. Itikaf itu bukan shutdown dari dunia, bukan cabut lari dari dunia, kemudian kita meninggalkan dunia, tidak. Tapi itikaf adalah restart. Ya, sistem recovery kita progress misalnya. Udah 30%. Ya, itikaf itu bukan lari dari kenyataan atau tanggung jawab dunia. Bukan shutdown. Tapi adalah proses riset sebelum kembali ke dunia. Seperti baterai, teman-teman, yang perlu dicas ya, agar berfungsi optimal, maka jiwa kita butuh jeda agar kembali kuat. Ya. Apa? Ya, ini kodenya. Sumber kekuatannya. Dalam itikaf itu adalah kata Allah, ya. Itu adalah menunjukkan tentang kekuatan malam hari. Ya. Di dalamnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Muzammil ayat 6 dan 8, sungguhnya bangun di waktu malam ya adalah waktu yang lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ya, asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Ya, asyaddu wat'an di sini. Jadi sabhan tawila. Di dalam malam itu ada tasbih yang panjang-panjang. Kemudian inna nasyi'atal lail, bangun di waktu malam itu asyaddu wat'an, itu lebih tepat untuk khusyuk. Kenapa? Malam itu hening, malam itu nggak ada kebisingan, malam itu semua orang istirahat. Maka gunakan sedikit waktu di malam hari itu untuk apa? Untuk kita mengisi kekuatan energi kita. Ya. Karena ibadah di waktu malam adalah asyaddu wat'ah, lebih tepat untuk khusyuk, wa aqwamu qila, dan bacaan-bacaan Al-Quran di waktu itu lebih berkesan dan masuk ke dalam jantung hati kita. Maka kalau siang itu kan day mode kita, waktunya perform, menghadapi tuntutan hidup. Kalau malam, night mode itu adalah waktunya merecovery jiwa, seolah-olah Allah mengajarkan kalau dunia terlalu bising, maka wahai hambaku, temui aku, jumpai aku, dan isi cas hatimu di waktu malam, di waktu yang sunyi. Nah, kita bandingkan performa sistemnya, bagaimana sebelum dan sesudah itikaf. Sebelum itikaf, pikiran kita penuh. Dan setelah kita itikaf, kita punya quiet time, maka pikiran kita jadi jernih. Sebelum itikaf, emosi kita cepat habis. Tapi setelah itikaf, energi kita menjadi stabil. Sebelum itikaf, reaktif. Dan orang yang setelah menjalani itikaf akan menjadi lebih reflektif. Sebelum itikaf, kita sering lelah tanpa ada sebab. Dan setelah itikaf, jiwa kita tenang dan tambah sadar. Kesunyian bukan berarti kekosongan, tetapi dia adalah ruang untuk mendengarkan hati. Maka itu, troubleshoot-nya bagaimana? Ya, mengapa kita takut hening? Ya, sebab apa? Banyak dari kita ini takut sendirian karena merasa harus selalu sibuk atau takut menghadapi pikiran sendiri. Nah, itu. Apa solusinya, teman-teman? Dalam iktikaf, kesendirian itu adalah ruang healing. Jadi iktikaf itu healing. Ya, kita belajar hadir tanpa adanya distraksi. Kita memiliki hubungan dengan Allah yang terasa lebih personal, dan itu hanya terjadi dalam iktikaf dan di malam-malam harinya. Insya Allah. Nah, jadi ini berkebalikan. Kalau kita dalam kebiasaan kita, ya banyak yang takut sendirian. Kenapa? Harus selalu sibuk dan takut menghadapi pikiran kita sendiri. Tapi iktikaf akan mengubah segalanya. Maka itulah kadang yang kita butuhkan bukan hiburan baru, tetapi keheningan. Ya,
Hiburan banyak, tapi nggak selesai-selesai. Hiburan makin tambah makin haus, makin tambah makin haus. Hiburan nonton, hiburan fashion, hiburan kuliner, ya, hiburan harta benda dunia, itu kita terus mengalami kekosongan. Ya, ibarat kita minum air laut, ya, karena rasanya asin, itu selalu airnya haus, haus, haus. Maka kita perlu air yang jernih, dari mata air sumber yang jernih. Itu Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran diturunkan pada malam nuzulul Quran. Maka disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pada malam hari. Turunnya Al-Quran pada malam Qadar itu juga. Hati kita yang hening untuk bangun malam, untuk sholat qiyamul lail, untuk terhubung kembali dengan Allah, itu juga pada waktu malam. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Maka luar biasa. Inilah user manual buat itikaf bagi para profesional dan Gen Z. Ya, mari kita slow down. Baca ayat perlahan. Jangan hanya mengejar target jumlah. Yang kedua, disconnect. Ayo, kurangi gunakan penggunaan HP secara drastis ketika itikaf. Kurangi. Ya, ketika itikaf, kurangi. Harus disconnect ya dengan dunia luar. Dan be present. Perbanyak diam dan refleksi diri. Hadir, merasakan kehadiran kita pada saat ini dan di sini. Kemudian yang keempat adalah fokus. Ini manualnya buat itikaf. Fokus. Utamakan kualitas hadirnya hati, bukan banyaknya aktivitas fisik. Maka refleksi yang mendalam, teman-teman. Apakah kita lelah karena pekerjaan? Atau karena kita tidak pernah berhenti? Apakah kita benar-benar tenang ketika kita headline? Ketika kita sendirian? Jika semua notifikasi hilang malam ini, apa yang tersisa di hati kita, teman-teman? Maka itu, itikaf bukan tentang menjauh selamanya dari kehidupan. Tidak. Ya, Nabi itikaf 10 malam terakhir. Tapi setelah itu, menyelesaikan masalah-masalah besar dunia. Masalah-masalah ekonomi, masalah politik, masalah geopolitik, hubungan internasional. Selesaikan semuanya. Ya. Ini tentang kembali tersambung dengan mata air dan sumber ketenangan yang jernih dan bersih tanpa celah dan noda. Itulah kita tersambung kembali dengan Al-Quran. Makanya kita mencari Lailatul Qadar dengan iktikaf. Itu lebih dekat untuk mendapatkan kesempurnaan hati, dengan mendapatkan ketenangan jiwa yang akan mempengaruhi semua decision making kita dalam kehidupan kita. Subhanallah. Maka setelah momen iktikaf ini selesai, teman-teman, dunia mungkin tetap ramai dan bising. Tapi hati yang pernah benar-benar diam, hati yang betul-betul quiet, ya, betul-betul sadar, present dalam kehidupan ini, dia hati yang seperti inilah yang akan lebih siap kembali untuk berjalan. Maka itikaf bukan tentang menjauh dari dunia, teman-teman, tapi tentang berhenti sejenak agar hati tahu kemana kita harus pulang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh.